Oke, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo. Saya masih bersama Pendeta Dr. Yohanes Budi, Pendeta Yohanes Halim, dan Pendeta Dr. Jeffrey Xiao. Kita akan bicarakan eee, memang, fakta dan pergumulan gereja di dalam pandemi ini. Kita sama-sama setuju di dalam segmen-segmen yang lalu bahwa kehadiran fisik itu memang dibutuhkan justru di saat-saat pandemi ini dan mungkin menjadi kunci ya bahwa gereja itu bisa survive kalau jemaat itu memang merasakan kehadiran gereja justru di saat-saat ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi, eee, bantuan atau, usulan buat gereja-gereja bagaimana menghadirkan, kehadiran fisiknya di saat-saat ini di tengah jemaatnya. Saya minta Pak Jeffrey Xiao dulu yang gereja besar, mungkin banyak usulan. Ya, thank you. Eee, Kalau bagaimana caranya gereja menghadirkan kehadiran fisiknya, ya sekarang sih memang kita nggak bisa ketemu secara fisik gitu ya. Jadi memang banyak pertemuan dengan cara Zoom dan sebagainya. Tapi saya rasa begini, jadi kondisi pandemi ini melumpuhkan banyak gereja, eee, fungsi pelayanan gereja, karena model komunitas pertumbuhan yang ada itu kebanyakan bergantung kepada hamba Tuhan. Mmm, Jadi saat ini ketika nggak bisa besuk, ketika nggak bisa gimana begitu ya, ketemu akan sulit sekali. Tapi bayangin kalau misalnya di gereja ada banyak komunitas pertumbuhan begitu yang bukan cuma sekedar persekutuan rumah tangga yang sifatnya apa ya, lebih ke arah persekutuan begitu, tetapi model Bible study misalnya. Nah, mereka di situ bisa dapat pengajaran, kekuatan, mereka dapat perhatian, dan kalau ada sangat banyak kelompok seperti ini di dalam gereja, rasanya nggak ada kesulitan untuk menggembalakan, membina jemaat di tengah kondisi seperti ini. Nah, problemnya ini sesuatu yang harus dibangun bertahun-tahun dan mhm. banyak gereja belum mulai. Begitu. Jadi ya terlambat di dalam kondisi yang sekarang ini begitu ya. Nah, banyak komplain sekarang kan yang didengar begitu ya, misalnya dari beberapa kalangan jemaat, misalnya begini, gereja ngelakuin apa nih begitu ya. Mmm. Jadi mana program pembinaan gereja begitu, lalu gembala dan hamba Tuhan perlu lebih aktif nih telepon jemaat, perhatiin jemaat, kira-kira begitu. Nah, saya kira sebetulnya itu juga muncul sedikit banyak karena masalah memang tidak adanya komunitas pertumbuhan yang baik begitu. Jadi saya rasa ya memang kalau dibilang terlambat untuk kondisi sekarang, tapi kita tetap harus mulai. Kita punya banyak komunitas pertumbuhan sebetulnya di gereja. Itu akan mempersiapkan kita kalau kondisi seperti ini terjadi lagi begitu. Berarti yang sebenarnya harus dibangun itu ada pemimpin-pemimpin grup itu, yang komunitas itu yang memang bisa ya kalau emergency mereka jalan sendiri begitu ya? Ya, di beberapa gereja bahkan mereka punya lay pastor gitu ya. Jadi orang-orang layman yang diordain lah sebagai lay pastor. Di GKI memang tidak, tetapi mesti kita punya orang-orang kunci yang kita persiapkan gitu untuk memimpin komunitas-komunitas itu. Mereka bisa mengajar bagaimana firman Tuhan, mereka bisa menolong di dalam pergumulan, mereka bisa doain orang. Nah, kalau kita punya banyak sekali orang seperti ini, saya rasa akan menolong gitu. Dan di Greenfield kami bersyukurnya kami mulai bikin ini beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu kami mulai begitu. Bentuknya Maka seperti apa, Pak? eh, Iya. kami mulai dengan persiapan pemimpin 1 tahun. Jadi orang-orang kunci kami pilih, kami siapin setahun, lalu kemudian orang-orang itu kami terjunkan mimpin kelompok-kelompok Bible study, sementara kami siapin lagi satu batch lagi untuk kelompok pemimpin. Sudah berjalan 2 tahun. Nah, sekarang kami punya kira-kira yang ada di dalam situ ada hampir 300 orang sekarang. Oh. Jadi itu yang sangat menolong sekali karena mereka jadi apa ya, merasa luar biasa, jadi dikuatkan, mereka ada kelompok, mereka ketemu Zoom 8 orang, Mmm. ngobrol, saling doain. Yang saya sesali adalah sayangnya kurang banyak begitu dengan persentase jemaat kami gitu. Sayangnya kurang banyak. Jadi kalau saja kami mulai earlier akan lebih baik begitu. Tapi ya oke, bersyukur kami punya itu gitu. Tapi kalau 300 sama 3.000 aja ini udah, 1 lawan 10 ya, lumayan ya, itu sangat baik sih kalau untuk hitungan gereja ya. Tapi sayang masih kurang ya. Jadi berarti kan masih ada 90% yang tidak begitu. Oke, oke, iya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Yohanes Budi, gimana Pak menghadirkan, kehadiran fisik itu ya, di tengah pergumulan pandemi? Maksudnya lebih ke kehadiran fisik ya, jadi maksudnya perlu kehadiran fisik atau kehadiran hamba Tuhan virtual juga boleh begitu? Iya, jadi kehadiran gereja ya, Kehadiran gereja, heeh. iya, mhm. Jadi kehadiran. Jadi,
Ya, ini juga merupakan satu pertanyaan yang maksudnya itu kalau kita berbicara real tentang realita gereja, sungguh tidak mudah. Karena kita ketemu fisik aja kita nggak hadir fisik kok gitu. Maksudnya Iya, kita ketemu fisik, kita ketemu orang dan sebagainya, kita hai dan sebagainya itu juga mungkin boleh dikatakan sebagian besar itu basa-basi. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta begitu ya, sejauh apa sih kita itu mengenal jemaat gitu. Eh, Bahkan terkadang saya ketemu dengan jemaat saya di mana begitu, dia menyapa saya gitu, terus saya jadi agak ragu-ragu, ini orang kenal dari mana gitu, terus dia nyebut, oh saya ini jemaat ini di sini, oh kayak gitu. Itu bisa bisa terjadi begitu. Bahkan nama kita juga kadang tidak semua itu bisa menghafal nama dari jemaat begitu kan ya. Dan juga kita itu kalau ngobrol ya cuma di permukaan, yang kita tahu betul-betul pergumulannya seperti apa itu juga enggak sedikit ya. begitu. Jadi di tengah-tengah kita ketemu fisik, itu pun kita tidak hadir sebetulnya dalam pergumulan jemaat. Jadi mereka punya pergumulan apa ya kita nggak tahu gitu. Dan yang terus terang aja seringkali kita pusingkan itu kan jumlah yang hadir berapa, kita cetak dan kita sangat concern dengan itu, jumlah persembahannya berapa, itu kita concern. Tapi dengan pergumulan mereka, apakah kita itu betul concern? Tidak banyak hamba Tuhan yang saya rasa fokusnya itu ke sana, gereja itu yang fokusnya ke sana gitu. Tetesan air mata dari jemaat kita itu seperti apa, Ya, seringkali kita tidak hadir gitu. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini gitu. Tetapi ada berkatnya sendiri. Kadang-kadang dengan yang virtual begini dan ketika kita menjumpai mereka virtual itu juga lebih asli kadang-kadang karena di dunia virtual orang menjadi lebih asli dengan dirinya sendiri, di dunia fisik orang jadi semakin banyak topeng gitu. Jadi itu ada keuntungannya. Tapi bagaimana yang paling penting itu kan sebenarnya dari hati kita sendiri, kita memiliki hati seorang gembala apa enggak, itu yang paling utama ya. Jadi kita itu ingin mengenal domba-domba kita atau enggak, kita itu peduli dengan domba-domba kita atau enggak. Atau sebetulnya yang kita pedulikan ya eksistensi kita sendiri aja gitu. Eksistensi dari gereja kita, eksistensi dari pelayanan kita, tetapi kita tidak betul-betul peduli mereka. Yang kita pedulikan itu jumlahnya berapa, sehingga kalau ditanya itu kita bisa bisa mempertanggungjawabkan dan itu dianggap sebagai keberhasilan kita gitu. Jadi hati seorang gembala itu kuncinya. Jadi dengan hati seorang gembala itu kita menyediakan diri kita untuk hadir sekalipun sangat-sangat terbatas. Seperti yang Pak Jeffrey tadi katakan, kalau kita punya ratusan jemaat itu ya akan banyak yang luput dari perhatian kita. Dan kadang-kadang yang luput dari perhatian kita kan yang justru yang kecil gitu, yang terabaikan, itu yang luput dari perhatian kita. Yang ngasih amplop besar begitu, yang nggak pakai amplop sih sekarang, transfernya besar begitu ya, itu yang eh, kita kita kenal gitu namanya itu siapa begitu, kita itu lebih perhatikan gitu. Sedangkan yang terbuang itu ya kita tidak memiliki hati gembala buat mereka. Kita hanya memiliki hati gembala itu untuk yang besar itu. Kenapa ya? Karena kita sendiri juga kadang-kadang ingin menjadi besar begitu. Dan kita caranya ingin menjadi besar seperti apa ya? Memanfaatkan orang-orang yang besar itu untuk mendukung kita gitu. iya. Apakah kita hadir? Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Dan sekarang bagaimana kita hadir di tengah-tengah pandemi ini? Jadi saya melihat bahwa leadership gereja ya di tengah-tengah situasi yang normal, yang tidak emergency, itu leadershipnya sudah lemah. Di tengah-tengah emergency begini sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Visi gereja di tengah-tengah kondisi yang tidak emergency, apa sih sebetulnya visi gereja itu? Pertumbuhan gereja. Apa sih itu pertumbuhan gereja gitu? Pertumbuhan gereja paling-paling dilihat dari jumlah uang yang masuk, jumlah jemaat, jumlah fasilitas, itu yang disebut pertumbuhan gereja gitu. Pertumbuhan rohani jemaat tidak banyak gereja yang peduli dengan itu. Tidak banyak hamba Tuhan yang sebetulnya mungkin ini terlalu mengada-ada ya, yang tidak peduli dengan itu gitu.
pandemi begini ya semakin kelihatan aja realnya itu seperti apa. Realnya itu memang tidak hadir. Realnya itu memang tidak punya visi. Realnya itu memang tidak ada leadership yang kuat begitu. Jadi ini hanya menyadarkan kita tentang kondisi real sebetulnya. Ini loh realnya. Realnya hanya sedikit orang yang bersekutu gitu, seperti yang Pak Jeffrey tadi katakan gitu. Itu realnya. Gitu. Realnya itu yang sungguh-sungguh ibadah ya sedikit gitu. Yang ibadah itu cuma ya sekedar satu kebiasaan yang cuma datang begitu kan. Lawong di tengah-tengah kondisi normal aja mereka selalu online dengan gadget mereka gitu. Kalau kita duduk di belakang gitu ya, lihat jemaat itu ngapain sih ya, buka-buka gadget kan itu. Dan yang dibuka bukan Alkitab itu, walaupun sekarang banyak orang pura-pura buka Alkitab itu. Nah sekarang pakai online ya semakin nggak jelas begitu. Ini hanya kondisi real. Mereka ibadah nggak sungguh-sungguh, ya sekarang ya nggak sungguh-sungguh gitu. Ya itu realnya aja gitu. Iya. Itu tadi yang saya kemukakan. Justru semakin virtual, kadang-kadang kita semakin ketemu real kita itu yang mana begitu. Dan pada waktu kita menjumpai jemaat secara virtual, kadang-kadang justru menjumpai itu di rumahnya, di ruangnya, waktu tidak pakai make up begitu, waktu rambutnya acak-adut, waktu masih bangun tidur begitu. Justru lebih real kadang-kadang. Dan itu yang bisa kita manfaatkan sekarang mungkin. Iya, thank you Pak Yohanes Budi. Jadi kalau ngelempar pertanyaan ke Pak Yohanes Budi, memang serunya gini ya, pertanyaannya udah susah, jadi makin susah lagi. Karena jawaban Pak Yohanes Budi adalah, kalau ketemu fisik kita aja, kita tuh sebenarnya sering kali cuma di permukaan aja ya. Jadi makanya tiba-tiba realitas itu terlalu ugly ya di dalam gereja kita gitu ya. Tapi justru secercah harapannya adalah jangan-jangan waktu kita ketemu online ini yang nggak pakai mandi, nggak pakai nyisir, mungkin pakai celana pendek, disitulah kita tuh otentik ya. Jangan-jangan di situ kita bisa berjumpa dan menjadi satu tubuh Kristus betulan gitu ya. Wah ini menarik nih. Pak Yohanes Halim, ada komentar Pak? Gimana Ya, kita hadir di tengah jemaat? ya, kalau bagaimana gereja hadir ya, ini itu pertanyaannya rada rumit. Tapi kita sempitkan, apakah hamba Tuhannya yang hadir? Untuk gereja size besar kan nggak mungkin ya, hambanya hadir di setiap tempat gitu. Mungkin cukup terlambat juga, kalau pakai istilah terlambat, bahwa gereja mungkin selama ini membuat jemaatnya itu tidak mencari gembala yang sejati ya, tapi cuma attached to church as an institution gitu. Sehingga kalau gembalanya itu nggak hadir, dia merasa dia tidak digembalakan gitu. Saya berpikir bahwa saya nggak usah ngomong ribuan, 200 saja saya nggak kenal semua gitu. Kadang-kadang malu juga. Bukan kadang-kadang, malu juga setiap hari lah. Tapi saya pikir kalau kita bisa sebelum kondisi ini atau mungkin nanti ada pandemi-pandemi yang berikut, kita bisa terus membuat koneksi yang baik antara jemaat dengan the real or the ultimate shepherd ya. Saya pikir itu mungkin menolong ya, karena mereka merasakan sendirian gitu. Nah, yang saya sendiri terus terang waktu pandemi ini dimulai, saya rada males khotbah gitu. Karena khotbah apa yang bisa menolong jemaat gitu. Saya share dengan Pak Yusuf waktu itu. Ngobrol-ngobrol berdua, mau khotbah apa gitu. Masa mau bawain khotbah-khotbah yang hanya membuat mereka tambah pusing gitu kan dengan kondisi yang ada gitu. Tapi saya pikir waktu itu saya berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan ini apa yang harus dibicarakan supaya bisa menolong mereka gitu. Saya pikir yang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana membawa mereka bisa melihat bahwa our shepherd gitu ya. Kita kan cuma under shepherd kan. Shepherd-shepherdan gitu ya, dalam tanda kutip. Shepherd kecil gitu. Nah, itu. Jadi saya pikir kalau satu bisa membuat jemaat itu sungguh attach-nya ke Kristus, bukan ke gereja, mungkin akan menjadi sedikit menolong mereka gitu. Yang kedua, saya setuju dengan yang cara Pak Jeffrey Xiao, itu juga sedang saya lakukan. Kita punya pos juga di Manado, di Palembang, dan di Kupang saat ini, dan tiga-tiganya nggak ada pendeta, Pak. Tidak ada pendeta, jadi saya harus keliling untuk sakramen, baptisan dan perjamuan kudus, dan juga pernikahan maksud saya. Nah, sekarang kami juga lagi mengembangkan itu, Pak. Cuma jumlahnya nggak sampai 300, Pak. Cuma sekitar 15, 20 dari 3 tempat ini, dan mereka menjadi lay pastor. Kami masih terus mencari. Di Manado kami baru dapat 1 lulusan dari STRI, Pak Philip Manurung.
Mungkin tahun ini kita akan ordain dia menjadi pastor di Manado, tapi sementara belum. Lalu di Palembang dan di Kupang kita belum punya pendeta, maka kita hanya bersandar atau berdepend sama para lay pastor ini yang kami latih tahun lalu kita kumpulkan, lalu setiap bulan kita ada pertemuan untuk menolong mereka dalam berbagai hal gitu. Dan mau nggak mau seperti itu, karena mencari lulusan seminari untuk jadi pendeta itu juga butuh waktu ya. Proses lagi, apakah kita cocok atau apa, tapi dari jemaat sendiri, dan mereka adalah jemaat lokal yang mengembalakan mereka. Itu yang kami lakukan, Pak. Dan mungkin saya juga belajar, saya pikir memang kurang sih ya. Tadi saya berpikir satu jemaat 4 atau 5, tapi setelah pembicaraan ini saya berpikir harusnya bikinnya 50% gitu ya. Dari jemaat-jemaat kalau mungkin ke arah sana. Itu kan memang beda kota ya Pak ya. Terus selama ini sepanjang pandemi, apakah memang orang-orang yang dilatih itu yang khotbah lokal atau mereka join online ke Karawaci? Enggak, mereka baru minggu lalu online ke Karawaci. Selebihnya mereka adalah jemaat lokal yang sudah khotbah di sana gitu. Jadi lay pastor yang kita latih dan mereka mulai khotbah. Saya minta khotbahnya dikirim dulu biar kita sama-sama lihat lah gitu. Terutama untuk yang pertama kali waktu itu kan. Ini bukan Pak Philip Manurung ya, tapi untuk yang lain. Kalau Pak Philip Manurung kan dia sudah lulusan seminari, tapi yang non seminari, jadi selama 2 bulan ini Manado sudah bergantian mereka bertiga. Jadi walaupun Nah, bukan pastor, mereka preaching, tapi diberi bimbingan begitu ya? yes, seperti itu yang kita lakukan. Oh ini menarik nih. Karena ini juga kondisinya tidak ideal, karena kami belum punya pastor ya. Mungkin setelah kita punya pastor, kita akan coba tetap empower mereka, tapi mungkin lebih rapi lagi ke depannya. Terus ayatnya bersama-sama ya, jadi nanti mereka preaching dari ayat yang sama begitu ya? Yes, jadi kita diskusi bersama. Jadi kita kumpulkan mereka bertiga, berempat dengan saya. What's your big idea untuk teks ini gitu, sehingga mereka belajar sama-sama. Sehingga mereka juga punya confidence level cukup baik gitu sebelum khotbah, dan sudah khotbah kita kasih masukan. Jadi ada Bible study khusus, terus habis itu nanti mereka preaching begitu ya? Ya tidak formal Bible study lah, artinya di grup WA kita diskusi mengenai itu. Gitu. Oh oke. Iya. Wah, ini ide-ide yang menarik nih. Tapi karena kondisi kami seperti itu, Pak, bukan kondisi yang ideal ya, dengan hamba Tuhan yang sangat sedikit gitu. Jadi Pak Yohanes Halim sebelum pandemi udah emergency duluan gitu ya? Emergency duluan. Iya. Nah ini satu hal lagi juga ya yang kita bicarakan kalau di dalam situasi pandemi seperti ini ya. Gereja-gereja kan semua online ya, sehingga sebenarnya mungkin juga ada semacam kompetisi yang terjadi ya, bukan by design tetapi karena situasi yang memang terjadi begitu memaksa kita online semua, terus setiap orang bisa dengar juga khotbah dari gereja yang lain dan lain sebagainya begitu ya. Apakah bukan ini saatnya yang baik ya buat gereja-gereja sebenarnya saling berkolaborasi ya? Karena kalau tidak alternatif kita adalah nanti gereja yang kuat akan mereka yang menang, lalu gereja kecil dan gereja menengah mungkin nanti ada yang harus tutup begitu ya. Bagaimana visi kita ya menghidupi situasi yang semacam ini? Saya minta Pak Yohanes Budi dulu kali ini untuk mengomentari, Pak. Iya, jadi sekali lagi kalau menurut saya, jadi kondisi persaingan gereja itu kan bukan hanya dalam masa pandemi ini. Sebelum pandemi itu juga gereja itu bersaing dan gereja juga tidak berkolaborasi begitu. Kita lihat saja dalam satu ruko begitu, gereja-gereja yang seasas begitu bisa seperti Indomaret dan Alfamart begitu toh. Dan itu jelas-jelas merupakan satu bentuk persaingan sebetulnya dan tidak ingin untuk sebetulnya berkolaborasi. Bahkan kadang-kadang jumlahnya itu sama-sama kecil, tapi sama-sama punya ruko yang bersebelahan begitu dan seasas, dan kemudian ya membuat acara bagaimana supaya orang yang di situ pindah ke sini, yang sini pindah ke situ gitu, dengan berbagai approach-nya.
Dan celakanya kita yang di Protestan ini kan kita nggak mau ada satu paus begitu, karena masing-masing pemimpin ingin jadi pausnya sendiri. Itu kan yang celaka itu begitu. Pausnya banyak malah ya. Jadi pausnya itu banyak. Jadi sekali lagi saya kembali jangankan dalam masa pandemi begitu ya, dan sekarang pandeminya dengan pandemi ini persaingan kita ya karena gereja itu semua ada di layar begitu, ngekliknya lebih gampang, pindahnya lebih gampang, tetapi realitanya ya tetap sama. Namun yang paling utama adalah kita menimbulkan satu kesadaran ya bahwa apa sih sebetulnya gereja itu gitu. Jadi kalau kita lihat pengakuan iman rasul itu kan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Jadi kita bisa lihat bahwa ada karya Roh Kudus yang kemudian muncul gereja yang kudus dan am itu yang kalau kita formulasikan di formula yang lebih lengkap itu kan una sancta catholica apostolica itu ya. Jadi dan gereja yang una sancta apostolika, katolika dan apostolika itu merupakan satu persekutuan orang kudus gitu. Kalau kita lihat di urutan dari pengakuan iman rasuli itu. Jadi esensi yang ada di situ itu kan adalah persekutuan orang kudusnya. Orang kudus dari mana? Ya orang kudus yang melintasi segala zaman, ya, yang sudah mati dan yang hidup, yang melintasi segala batasan-batasan regional, melintasi batasan-batasan zaman, rasial, kelas sosial, etnik, ya, kemudian juga batasan-batasan gedung gereja sebetulnya, batasan-batasan denominasi. Tetapi yang kita lafalkan di tradisi gereja kita, pengakuan iman rasuli itu kan sekali lagi ya hanya ucapan saja gitu yang tidak kita hayati. Kalau kita menghayati persekutuan orang kudus ya nggak peduli sebetulnya kamu gereja itu di mana begitu kan ya. Dan juga ketika kita ngomong tentang gereja, gereja itu kan juga merupakan satu representasi dari karya Roh Kudus yang supranatural itu di tengah-tengah dunia kita yang real dan natural ini. Jadi yang supranatural itu terrepresentasikan di dalam yang natural ini. Karena itu ketika kita menghayati perjamuan kudus, kita juga menghayati adanya satu komuni, mystical union ya, yang dimana di sana itu ada communion with God, communion with dengan people begitu, dengan umat. Dan kalau kita lihat di sini, apakah itu terwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari juga enggak begitu. Jadi kita perlu kembali ke sana mungkin. Jadi menghayati gereja itu bukan denominasi, menghayati gereja itu bukan gedung, menghayati gereja itu bukan siapa paus kecilnya yang ada di situ, tapi menghayati gereja itu sebagai itu tadi persekutuan orang kudus ya. Dan kalau persekutuan orang kudus seharusnya kita berkolaborasi dengan siapa saja yang satu iman, satu baptisan, satu Tuhan begitu ya. Tapi kenyataannya kan enggak seperti itu. Realnya itu dengan rekan kerja aja kita saingan gitu. Masalah favoritisme aja kita bersaing di situ gitu. Masalah siapa lebih pintar aja kita bersaing di situ begitu. Jadi kita hidup di dunia yang sudah jatuh ya. Kita hidup di dalam dunia yang begitu dan kita perlu menghayati itu dan kita perlu menyadari natur berdosa kita. Kalau saya ya orang kudus itu kan orang yang selalu bukan orang yang betul-betul tidak berdosa sama sekali pure begitu, tapi yang menyadari kerusakan-kerusakan, jujur dengan kerusakan-kerusakan begitu, dengan kecacatan-kecacatan kita dan justru berseru have mercy on me itu kan, Kyrie eleison itu. Jadi Kyrie eleison merupakan satu doa orang kudus karena kita menyadari kelemahan kita, tetapi juga menyadari bahwa Tuhan itu bekerja dan berkarya melalui kita, dan Tuhan itu memurnikan kita, dan dari sana kita bisa seharusnya bukan hanya di gereja virtual kita itu tidak bersaing, tetapi juga di gereja yang fisikal itu kita mewujudkan persekutuan orang kudus itu. Tetapi kadang-kadang itu hanya menjadi satu lafal aja ya yang tidak kita hayati.
Iya, wah ini Pak Yohanes Budi selalu membawa tantangan yang lebih sulit ya. Di online aja kita bersaing, apalagi yang di fisik ya. Padahal dalam kehidupan negara aja ya, negara itu di Amerika gelontorin uang ya supaya usaha-usaha restoran kecil itu nggak bangkrut ya. Saya bayangin apa gereja bisa gitu ya, terutama gereja yang kuat ya, gelontorin uang buat gereja yang lemah supaya gereja itu nggak mati begitu ya. Karena kalau saya ingat Paulus ya, dia itu bahkan ngumpulin uang dari gereja-gereja Gentiles untuk bawa ke Yerusalem. Dan di Galatia kita mulai baca, di Korintus juga ada bagian-bagian itu bahwa dia kumpulin uang gitu ya. Dan di Roma dia tiba-tiba bilang bahwa ini adalah koinonia ya, yang mudah-mudahan Yerusalem tuh mau terima ya. Jadi buat Paulus ini bukan persoalan uang ya, ini persoalan fellowship ini yang lagi terjadi begitu ya. Tapi bentuknya uang begitu ya, karena real, karena Paulus selalu berpikir bahwa yang fisik itu sama realnya ya dengan sesuatu yang kita imani, yang mystical union itu ya. Nah, apa bisa ya gereja itu berkolaborasi? Ya nggak usah lah sumbang uang ya, tapi misalnya khotbah gantian begitu ya, saling membagikan resource ya. Eh, Kalau itu nggak terjadi ya, jangan-jangan kita memang punya penghalang-penghalang kali ya. Kenapa ada tembok-tembok ya yang nggak kelihatan ya? Kenapa kita nggak bisa melakukan itu ya? Pak Yohanes Salim, gimana komentarnya Pak? Udah gatel kayaknya tuh. Kayaknya lebih gampang kasih uang Pak daripada tukar mimbar Pak. Gitu ya? Lebih gampang, kalau kasih uang udah selesai gitu. Kalau suruh ganti-ganti pengkhotbah itu mungkin persoalannya lebih berat gitu. Eh, Iya. saya pikir saya setuju bahwa memang gereja harusnya seperti itu. Hmm. Sekali lagi, zaman Paulus itu mungkin perpecahan walaupun ada nggak sebesar sekarang gitu. Walaupun saya termasuk orang yang tidak melihat perpecahan sebagai sesuatu, perpecahan denominasi maksud saya, sesuatu yang sangat negatif, karena saya pikir itu kadang-kala membuat pekerjaan menjadi lebih efektif untuk mencapai semua segmen, semua aspek pelayanan yang nggak bisa dikerjakan ketika semua bergabung jadi satu gitu. Hmm. Banyak misionaris yang kalau nungguin gereja nggak akan jalan. Gitu. Di Papua itu banyak sekali misionaris-misionaris yang akhirnya ya udah gue jalan sendiri. Nah, saya pikir itu salah satu kelebihan. Bukan berarti saya setuju dengan terus berpecah. Gitu. Jadi buat saya tetap ada nilai positifnya, atau paling nggak mungkin dengan bahasa yang lebih baik, Tuhan bisa pakai itu untuk mencapai tujuan Tuhan ya, velosnya dia gitu. Yang kedua, saya juga rada pesimis terus terang untuk adanya persatuan yang tadi coba kita bicarakan gitu. Sekalipun dalam pengakuan iman rasuli itu adalah hal yang kita ucapkan. Saya lupa ini siapa yang ngomong, tapi saya tiba-tiba terlintas suatu quote bahwa dia bilang kurang lebih begini, bersekutu dengan orang-orang segala abad itu menyenangkan, sangat kuimpikan nanti di surga. Tapi bersekutu dengan orang kudus saat ini di bumi itu nggak lain hal, itu lain hal. Kurang lebih begitu. Saya lupa siapa yang ngomong gitu. Jadi memang sulit Pak tampaknya untuk seperti itu ya. Sedikit pesimis, tapi melihat tetap ada pekerjaan Tuhan yang cukup efektif sebetulnya dengan hal seperti ini. Ya, jadi ini Pak Yohanes Salim ini komentarnya menarik ya, karena memang gereja yang lebih desentralisasi ya, hal-hal yang lebih desentralisasi itu berkembangnya lebih rapid ya. Saya rasa kalau kita mau hitung jumlah ya, gereja jemaat Protestan di dunia itu memang lebih besar daripada gereja Katolik yang cenderung sentralisasi ya. Fenomena ini juga kita lihat misalnya di perkembangan teknologi ya, yang open source, Android misalnya jauh lebih cepat ya daripada misalnya iPhone yang memang proprietary ya, yang memang sentralisasi dikembangkannya dan lain sebagainya ya. Jadi memang ada keuntungan-keuntungan yang real sih dengan di scattered ya. Makanya mungkin Alkitab menceritakan juga ya, mau bangun menara Babel scatter. Ya turunnya Roh Kudus harus ke ujung bumi begitu ya. Sehingga itu real ya, bahwa itu memang sarana yang dipakai Tuhan juga ya. Cuman pertanyaannya mungkin oke, itu working dan Tuhan pakai ya. Mungkin juga intensinya Tuhan ya, bahwa kita tidak berkumpul jadi satu karena nanti kita bangun empire kita sendiri aja begitu ya. Tapi justru harusnya kolaborasi itu kan terjadi ya kalau kita itu memang punya semangat open source, saling berbagi resources dan lain sebagainya gitu. Apa sih sulitnya sebenarnya ya di dalam kondisi yang seperti ini ya. Pak Jeffrey Xiao mungkin ada komentar Pak? Ya, saya rasa ya kalau
Jadi begini, kolaborasi itu sebenarnya terjadi juga sih di dalam sehari-hari di dalam kondisi yang sebelum pandemi. Misalnya mengundang pengkhotbah itu kan biasa sekali gereja Indonesia ya. Gereja-gereja Injili tentu memang kalau dengan denominasi lain jadi agak lain karena terkait dengan pengajaran. Tapi mengundang pengkhotbah itu biasa sekali. Lalu misalnya juga seperti kalau berkaitan dengan uang, kan banyak lembaga-lembaga Kristen begitu ya, ya termasuk STT juga begitu. Pasti kan juga membutuhkan dari gereja-gereja juga yang memberikan persembahan juga. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya saya rasa memang terjadi begitu. Cuman menjadi problem ketika memang kerjasamanya menjadi berubah nih. Sekarang kondisi krisis. Nah, lalu kolaborasinya seperti apa? Nah, ini yang orang tidak terbiasa begitu. Kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan. Lalu mungkin yang kedua, saya rasa memang apakah karena zaman ini gitu ya banyak ketidakpercayaan begitu. Jadi kita curiga misalnya saya mendengar tiba-tiba ini misalnya doang gitu ya, ada gereja di kota mana begitu yang wah ini kalau nggak ditolong secara keuangan ini tutup nih gereja begitu. Nah kita percaya nggak? Mau kasih uang atau enggak begitu ya? Kita pasti ini berita dari siapa dulu gitu yang ini siapa yang kenal dengan dia, bener nggak kondisinya? Tapi kalau benar sekali dan jelas sekali ada koneksinya yang kita sangat percaya, saya rasa banyak yang mau tolong. Jadi ini memang masalahnya adalah satu distrust memang. Jadi banyak sekali yang sulit begitu ya kita percaya untuk kita memberikan pertolongan. Yang kedua kita tidak terbiasa dengan kolaborasi yang baru ini. Yang dulu sih undang pengkhotbah dan segala macam. Nah, sekarang ini mau kolaborasi yang seperti apa begitu. Jadi yang menawarkan juga bingung mau menawarkan apa. Yang mau menerima juga mungkin ragu, mau meminta bantuannya juga ragu, karena yang diminta mungkin yang diperlukan beda begitu. Jadi misalnya kayak tadi dia online, dia tidak punya pengkhotbah, misalnya hanya satu hamba Tuhan ya. Kalau setiap minggu dia harus khotbah, dia masih harus kerjakan berbagai kegiatan pengembalaan di dalam kondisi seperti sekarang, dia keteteran. Tapi dia mau mengundang orang, bagaimana caranya begitu. Nah, jadi dia juga mungkin bingung minta tolong apa gitu jadinya. Jadi bentuk kolaborasinya mungkin saya rasa perlu ada ide yang menjembatani gitu. Karena alternatifnya adalah kalau kita nggak kolaborasi ya, yang terjadi kan memang kompetisi itu jadi kuat ya, karena kita kan survival mode semua ya, berusaha survive. Dan kalau kita tuh memang fokusnya pada survival ya, yang terjadi saya bisa bayangkan ya, gereja itu akan mengundang pembicara terkenal. Ya, karena kalau pembicara itu pendeta senior begitu ya, ya semua mata akan mencari ya siapa ini ya, pendeta ini khotbah di mana minggu ini begitu ya. Nah, terus lalu gereja yang resource-nya kurang ya, mereka akan kesulitan ya. Lalu kalau gereja yang kebetulan pendetanya punya yang khotbahnya baik begitu ya, ya dia akan melejit ya. Mungkin dia juga akan sibuk begitu ya, terlalu sibuk sehingga juga sulit ya berbagi resource dengan yang kesulitan begitu. Dan gereja lain nanti akan dengerin dia juga, terus kita berkompetisi gitu. Ya, Ya, tapi makanya terpikir juga jadi gini, dari dulu sebetulnya kan gereja besar, gereja kecil ada. Ada ya. pengkhotbah yang terkenal di sini, ada pengkhotbah yang kurang begitu di sini. Itu dari dulu ada begitu. Tapi kenapa kok tidak otomatis gereja yang jemaat yang di gereja kecil yang mungkin pengkhotbahnya kurang begitu, kan dia nggak otomatis pindah. Ada sesuatu yang di situ yang dia alami begitu kan, yang mengikatnya di situ, dia belong di situ begitu. Dan menurut saya memang gereja perlu menggunakan kekuatan itu untuk bahkan selangkah lebih maju. Jadi bukan hanya dia belong as a family, punya teman, tapi dia betul-betul memuridkan orang ini, membina. Rasanya itu menjadi ikatan yang akan kuat. Kalau memang kita bermainnya di stage begitu ya, jadi yang event besar, pakai pengkhotbah begitu, ya memang berat. Dan semua akan terjadi, walaupun bukan by design, tapi akan terjadi persaingan seperti itu. Tetapi kalau semua gereja menguatkan yang komunitasnya dia, begitu ya, perhatian dan bukan cuma perhatian, maka mestinya ada selangkah lebih maju adalah pemuritan begitu, supaya orang itu dibina, orang itu ditolong, dilatih, digerakkan begitu. Rasanya itu kan menjadi sesuatu kekuatan yang besar sekali untuk mengikat dia di gereja itu. Ya, jadi kan memang ada dua fenomena yang kelihatan tarik-menarik ya. Ada lokalitas yang memang dinikmati oleh jemaat ya, tetapi di zaman yang terpaksa online ini ada transregionalitas ya yang melewati tembok kota bahkan negara begitu ya. Nah, apakah bisa terbayangkan misalnya, oke gereja kita punya pengkhotbah yang kuat ya. Oke kita undang yang lain ikutan ya.
Lalu pendeta-pendeta yang lain apa mau ya manage ya lokalitas ya, ikut juga membina jemaat saya begitu ya di dalam lokalitas yang lebih kecil begitu ya. Padahal mungkin berbagi mimbar aja kita udah sulit ya karena takut nanti ada distrust ya terhadap ajaran-ajaran dari gereja lain. Apakah kolaborasi yang semacam itu jadi tak terbayangkan sama sekali begitu? Pak Yohanes Budi mungkin nih yang udah dari tadi pingin komentar sebenarnya. Ya, bisa diperjelas lagi Pak Ihan pertanyaannya tadi, saya agak ke sana dan kemari gitu. Iya, nggak Singkat apa-apa aja Pak. jadi. Jadi kolaborasinya misalnya sharing mimbar ya, kan kata Pak Jeffrey tadi udah biasa ya kita sharing mimbar juga ya sebelum pandemi ya. Walaupun Pak Yohanes bilang bisa ada satu kehati-hatian tertentu juga ya untuk sharing mimbar. Nah tapi kan ada gereja yang pengkhotbahnya bagus begitu ya, tapi mungkin yang lain kurang begitu atraktif begitu ya. Tapi pendeta yang kurang atraktif itu bisa juga ya pimpin Bible study bagus dan lain sebagainya. Terus kita sharing ya kalau mimbar pakai gereja yang punya resource itu ya. Lalu nanti lokalitasnya Bible study kecil dan lain sebagainya pakai orang-orang yang memang lebih baik ya di bagian itu juga ya karena mungkin gereja juga ada yang punya begitu ya. Nah, sharing yang semacam itu, kolaborasi yang semacam itu apa mungkin untuk dipikirkan atau memang terlalu fantastis ya untuk tembok-tembok tradisi kita? Kuncinya ya di keinginan kolaborasi tadi itu. Selama kita nggak memiliki satu keinginan untuk kolaborasi itu ya nggak mungkin. Tapi kalau kita memiliki keinginan kolaborasi begitu ya sangat mungkin kan, sangat mungkin sekali. Jadi kenapa tidak kalau PA bagian kamu, kalau khotbah bagian aku, dan kemudian gereja itu saling mengisi. Kamu butuh apa, gereja aku punya kelebihan apa, aku bisa share itu. Tapi kan kenyataannya itu tidak begitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kenyataannya itu kita tidak ingin bersekutu. Kenyataannya itu kita merasa tidak aman ketika ada orang lain yang mengalahkan pamor kita, misalnya begitu. Yang membuat kita itu tidak bersinar begitu. Itu kan kenyataan-kenyataan realnya itu begitu. Atau paling sedikit mungkin ajarannya kita curigai ya, jangan-jangan nggak kita biar benar atau apa gitu ya? Nah, Oh, kita biar benar. jangankan yang ajarannya kita curigai, yang sama-sama Protestannya, yang sama-sama Reformnya begitu sulit sekali. Intinya itu kan kita lebih seperti pepatah orang Tionghoa begitu ya, di atas gunung itu ya hanya ada satu singa, di atas satu bukit itu ada satu singa jantan yang menguasai di situ gitu. Yang lain ya lebih uh, lebih nurut aja sama si pemimpin besarnya itu. Katanya lagi di atas langit itu hanya ada satu matahari, padahal itu salah itu. Matahari kan hanya satu bintang di antara miliaran bintang yang lain. Tapi itu kita yakini kuat ya, karena kalau ada Tapi itu kita yakinin singa, kuat, bagaimana gunung gitu. itu ya? Dan persaingan seperti ini kan bukan hanya baru saja. Kalau kita lihat di Injil Yohanes begitu, Petrus itu kan ada satu persaingannya sendiri dengan Yohanes begitu kan. Itu ya sudah terjadi dari awal itu. Nah, namun kan pada kenyataannya itu kalau kita lihat Injil di tengah-tengah berbagai persaingan seperti itu, mereka akan kembali kepada panggilan mereka yang menghayati itu. Persekutuan di dalam Kristus itu kuat. Jadi kita kan membatasi komunitas itu sangat kecil ya. Kita sangat membatasi komunitas itu dengan kata lain, siapakah sesamaku manusia, kita itu kan cenderung untuk melihat yang semakin mirip dengan kita itu yang semakin sesamaku manusia, yang semakin jauh dari kita itu semakin tidak sesamaku manusia. Dan ketika kita berteologi kan kita juga dibatasi dengan batas-batas yang mirip seperti itu. Yang teologinya lebih mirip dengan aku itu saudara seimanku, yang teologinya semakin jauh dari aku itu semakin bukan saudara seimanku begitu. Padahal kalau kita ngomong persekutuan orang kudus di dalam Alkitab itu kan ya istilah kata dengan gereja yang sudah terbagi menjadi 3 dan kemudian dari 3 itu menjadi ribuan atau entah berlebihan atau tidak dikatakan jutaan gitu ya. Jadi gereja Ortodok Timur, gereja Roma Katolik, gereja Protestan. Protestannya jadi begitu banyak begitu ya.
ketika kita mengatakan persekutuan orang kudus kan semua umat tebusan begitu ya, orang Kristen, orang percaya yang sejati di dalam tradisi gereja apapun, kita menganggap itu sebagai saudara seiman kita. Tetapi kan kita seperti ketika di kisah orang Samaria yang baik hati itu, pemimpin agama itu kan berkata, siapakah sesamaku manusia itu? Dan kita juga akan mengatakan, siapakah sesamaku manusia itu? Sesamaku manusia, sesamaku orang Kristen, ya yang namanya Protestan itu, sesamaku ya yang satu sinode dengan aku, yang warna teologinya sama dengan aku, bahkan yang warna kulitnya itu sama dengan aku. Dan kita itu membuat batasan-batasan yang seperti itu, begitu. Dan kita membuat tembok-tembok yang makin lama makin kecil, dan semakin orang insecure, temboknya semakin kecil, begitu. Ada jalan keluar nggak Pak Yohanes Budi terhadap situasi itu? Jalan keluarnya adalah jujur mengakui ya, jujur mengakui kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, jujur mengakui realita keberdosaan kita, bahwa kita itu begini memang realnya, dan bagi saya sih simpel sih. Jadi mengakui kita itu siapa, menerima kita itu siapa, dan meminta belas kasihan Tuhan untuk menyentuh kita di situ, di kondisi real kita. Kalau kita berpura-pura, kita bisa punya banyak alasan untuk mengatakan bahwa aku tidak begitu, tetapi nggak akan kemana-mana itu. Kita akan terus terjebak dengan topeng-topeng kita itu, dan kita bermain aman di dalam topeng-topeng kita, bersembunyi di tembok-tembok kita yang kecil dan sempit itu. Ya, dan kalau kita berani menatap realitas itu, jangan-jangan ide-ide untuk kolaborasi itu muncul dengan sendirinya ya, karena kita berdamai dengan realitas kita itu ya. Betul. Oke, Pak Yohanes Halim ada komentar Pak? Tidak ada Pak. Kolaborasi. Saya pikir saya tetap punya pendapat rada rumit untuk ini terjadi. Kolaborasi sendiri mungkin terjadi dalam hal-hal yang lebih simpel ya. Saya pikir, tetapi saya melihat sangat sulit untuk terjadi suatu persekutuan yang mungkin kalau saya membayangkan memahami pertanyaan Pak Ihal itu menjadi suatu kelompok yang satu gitu ya. Tetapi kolaborasi itu saya pikir persoalannya gini, kalaupun saya mau gitu ya, saya penerima, saya mau, cuma saya doang gitu yang mau. Kolaborasi nggak mesti keseragaman sih ya. Jadi ya bisa ya, seragam. Maksud saya mau, saya bilang boleh nggak saya yang pimpin Bible study-nya, you yang khotbah gitu. Saya udah mau gitu. Oh iya. Yang nggak mau, maksud saya gitu. Apalagi berarti kita tinggal tanya Pak Jeffrey Shaw nih mau atau enggak, terus Pak Yohanes Budi kalau sama-sama mau, besok bisa mulai ini langsung nih. Jadi maksud saya ini melibatkan terlalu banyak pihak gitu. Saya mau, dia nggak mau gitu. Betul. Kalau kita sama-sama mau, besok jadi gereja baru lagi begitu. Nah, karena begini Pak Ihan, kalau Bapak yang di gereja pasti paham apa yang saya katakan. Yang kita mau pun belum tentu semua anggota gereja mau gitu. Iya pasti. Jadi akan jadi gereja baru lagi. Dan gereja baru lagi yang bersaing dengan gereja lain lagi gitu. Dan bahkan mungkin di antara kita pun bersaing begitu. Pak Jeffrey gimana Pak komentarnya Pak? Saya sih nggak ada tambahan lagi sih gitu ya. Jadi memang maksud saya begini, memang betul sih banyak kesulitan lah untuk kolaborasi, walaupun rasanya memang ke depan kita harus lebih mencoba untuk kolaborasi gitu ya. Cuma memang kadang-kadang ya itu masalahnya itu. Jadi dalam bentuk apanya, walaupun mungkin kalau kita mau lebih berusaha, mungkin itu akan muncul begitu. Lalu kemudian karena masalahnya karena distrust, karena nggak kenal. Yang juga memang agak sulit begitu ya. Sehingga memang kadang-kadang STT bisa berperan menjembatani. Kadang-kadang. Maksudnya kalau lebih interdenominasi ya, membangun trust itu atau gimana STT itu? Ya karena kan kita nggak kenal dengan gereja ini, tapi kita kenal dengan STT ini. STT ini kenal dengan sini. STT ini bisa jembatanin begitu. Oh, oke. Ada kerjasama yang, tapi memang kerjasama tergantung sih ya. Misalnya kalau beda denominasi, pasti di dalam pengajaran akan sulit. Kerjasamanya bisa dalam hal misi, pelayanan sosial begitu. Oke. Iya Pak Yohanes Halim tadi kayaknya angkat jari mau komentar. Oh enggak, maksud saya mungkin kerjasama itu bisa dibuat dalam berbentuk tier kali Pak ya. Di titik tertentu ya
Jangankan dengan orang Kristen, dengan orang Islam pun kita bisa kerjasama kalau memang harus melakukan suatu yang penting untuk negara atau sosial gitu. Lalu kita bisa bikin beberapa tier gitu ya. Mungkin mimbar itu tetap satu yang paling sulit, Pak, karena tadi tidak kenal, dan kita juga, kalau saya melihatnya bukan karena tidak mau kolaborasi, saya bertanggung jawab untuk menjaga gitu, kehati-hatian lagi kan. Saya harus ada tanggung jawab kita sebagai gembala untuk menjaga, itu poinnya. Sekalipun saya kenal dia, tapi belum tentu saya bisa itu. Dan peranan STT, sebetulnya STT Reform Indonesia yang ya susah sekali ngomong STRI, saya jadi bingung sampai sekarang, masih bingung maksud saya gitu. Walaupun saya sudah jelas. Warung, ya maksud saya udah jelas tapi bingung kadang-kadang kalau nggak hati-hati ngomong. Warung buncit ini punya sentral lebih penting, lebih berperanan karena kalian tidak under denominasi satu gereja, maksud saya itu. Dibandingkan dengan bukan berarti STT yang under denominasi gereja nggak bisa, cuma akan lebih mudah untuk yang STT tanpa denominasi tertentu gitu. Peranannya Pak Jeffrey angkat sebetulnya. Ya, walaupun seminari yang nggak punya induk gereja mungkin ada pergumulannya tersendiri juga ya, tetapi memang ada posisi yang peran yang lain yang mungkin bisa dijalankan ya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Memang nggak ada solusi mudah ya terhadap pertanyaan ini, tapi opini Bapak-Bapak mudah-mudahan menolong kita gereja-gereja bersama-sama melihat visi yang lebih baik, terutama untuk setelah pandemi. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Kita ketemu di obrolan yang lain. Thank you. Terima kasih. Take care.